Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa Salyudin Hasyim Official, jumpa lagi. Kebersamaan kita kali ini adalah dalam rangka mentadabburi ayat-ayat pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Perlu kami perkenalkan, telah hadir bersama kami salah seorang santri yang insya Allah mungkin beliau sedang bermujahadah untuk menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sesuai dengan pilihan kami, insya Allah nanti kami akan menanyakan kepada santri kami ini yang bernama Muhammad Haidir Al-Islami. Dia akan memurajaah surah Al-Baqarah ayat 182 sampai 186. Jadi saya ingin memulai pertanyaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi innallaha ghafurur rahim. Fadal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Syukran wa jazakumullah khair. Para pemirsa sekalian, dari ayat yang baru saja dibacakan atau dimurojaah oleh Ananda Haidir Al-Islami, kita akan mengambil beberapa pelajaran penting di dalamnya. Yang pertama, ayat yang baru saja dibacakan berbicara tentang pentingnya memberikan wasiat kebaikan bagi setiap muslim atau muslimah yang telah merasa ajal semakin dekat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa yang khawatir bahwa pemberian atau pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka ia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi menekankan bahwa semua kita orang-orang yang beriman meyakini bahwa cepat atau lambat kita akan bertemu dengan batas akhir kehidupan kita, yaitu ajal. Nah, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kehidupan kita ini, maka hendaklah harta yang kita miliki atau harta yang akan kita tinggalkan nanti perlu kita buatkan wasiatnya agar mendatangkan atau menghadirkan keadilan bagi ahli keluarga yang akan kita tinggalkan nanti. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat ini, ayat selanjutnya 183, di situ disebutkan tentang wujubus siyam, itu kewajiban bagi kita orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa di dalam berpuasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Kemudian selanjutnya, ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa istilahnya itu, gambaran seperti apa hal-hal apa yang harus dilakukan bagi orang-orang yang sekiranya terhalang dari kewajiban melakukan ibadah puasa. Ya, di situ disebutkan barang siapa yang dalam keadaan sakit, ya, atau kemudian melakukan perjalanan jauh, faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar, maka hendaklah kita menggantinya dengan puasa pada hari-hari yang lain. Termasuk mereka yang tidak bisa melakukan puasa, ya, orang yang sudah berusia lanjut, ya, pada uzur-uzur tertentu, mereka dianjurkan untuk menggantinya dengan membayar fidyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya terkhusus, ya, ayat yang baru saja juga dibacakan berbicara tentang kekhususan bulan Ramadan itu sendiri. Selain kita berpuasa, ya, di bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk banyak melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa jarak antara dirinya dengan kita hambanya itu sangat dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
apabila hambaku bertanya ya kepadamu, apabila hambaku bertanya ya, sesungguhnya jarak antara diriku dengan makhluk ciptaanku yaitu sangat dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan yang penuh berkah ya. Bulan bagi kita untuk senantiasa menemukan jati diri kita yang sebenarnya, yaitu hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beribadah kepadanya. Bulan Ramadan ini juga kita jadikan sebagai bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memperbanyak doa serta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan petunjuk kepada kita sekalian untuk mengisi bulan Ramadan ini, sehingga ketika nantinya kita berpisah dengan bulan suci Ramadan, telah banyak amal-amal soleh dan pahala yang telah kita torehkan, dan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kita gelar orang-orang yang muttaqin. Terima kasih banyak bagi para pemirsa yang sudah dengan setia menonton podcast ini. Bagi yang belum memberikan subscribe, mari kami ajak untuk terus membesarkan channel ini dengan memberikan subscribe, like, komen. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita kembali pada podcast bermanfaat selanjutnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.